Episode ini dimulai dengan Jane yang mengalami ban kempes sehingga dia tidak bisa tepat waktu sampai di TKP. Teresa menelpon untuk memberitahu detail korban, pembunuhan seorang gadis 19 tahun di area taman di San Joaquin, Fresno, California. Kondisi terikat kawat yang rapi dengan kerikil menutupi matanya. Ternyata kepolisian Fresno sudah memiliki kasus lain yang serupa sebanyak 4 kasus di San Joaquin, yang artinya kali ini kasus berhubungan dengan pembunuhan berantai. Looks like we got a serial killer. Setelahnya di CBI, pelaku saat ini dikenal sebagai pembunuh San Joaquin dari Fresno, yang selalu mengincar gadis-gadis muda dan sudah 5 gadis yang dia bunuh. Terdapat 8 tersangka yang dicurigai sebagai pelaku, sangat banyak untuk ditemui satu persatu. Jane pun meminta Teresa mempercayai instingnya siapa yang paling layak dicurigai. This one. Pilihan Teresa jatuh pada Richard Haibach, seorang pria yang diduga mengincar gadis-gadis remaja dengan berkeliaran di sekolah-sekolah. Teresa berangkat bersama Van Pelt untuk menginterogasinya. Namun sayang Richard bertindak tidak kooperatif karena sudah lelah dituduh dengan kasus berantai ini, jadi dia menolak untuk ditanyai. I don't have to answer your damn questions. I don't have to tell you anything. Sementara itu di sisi Jane pergi menonton persiapan Karen Cross, pemilik acara yang pernah muncul di episode 4 season 3 untuk mewawancarai Luther Weinreich dan James Panzer yang menulis blog tentang pembunuh San Joaquin. Karen masih mencoba untuk mengajak Jane menjadi bagian dari acara TV-nya, tapi Jane tentu saja menolak. I was hoping you'd join me for the broadcast Thursday night, offer your insight and personal experience. Setelahnya Jane mengecek website milik James Panzer. Mulai dari sini, Teresa dan Jane akan masing-masing mengikuti tersangka favorit mereka. Richard Haibach untuk Teresa, James Panzer untuk Jane. Jane lalu menemui Panzer yang mengklaim ketertarikannya akan kasus berantai ini bermula karena korban pertama, Molly Meyer, yang tinggal di lingkungannya. Panzer lalu mengelola situs web tentang pembunuhan itu dan dianggap sebagai ahli dalam hal kasus ini. Sedangkan Teresa, ia dan Van Pelt kembali ke rumah Richard, kali ini dengan surat penggeledahan. Van Pelt yang menggeledah rumah, Teresa mengawasi Richard setidaknya sampai ia menyadari ada sesuatu selain kayu yang terbakar di perapian. Dan secara bersamaan, Van Pelt menemukan ruangan gelap penuh dengan foto-foto sugestif yang sedang dicetak, menampilkan perempuan-perempuan muda berpakaian minim. Lisbon! Richard pun ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi. Namun, tidak ada foto yang cocok dengan perempuan-perempuan korban berantai. Dan kebiasaan Richard memotret orang di tempat umum bukanlah tindakan ilegal. Jadi, ketika pengacara Richard muncul, Teresa terpaksa melepaskannya. Sementara itu Jane menelpon Panzer, menanyakan pendapatnya tentang Richard. Panzer memiliki keyakinan bahwa Richard bukanlah pelaku berantai karena hanya orang antisosial dan tidak memiliki kecerdasan. Jane setuju dan mulai membahas ingin bertemu dengan keluarga korban pertama kasus ini, yaitu keluarga Molly Meyer. Biasanya, kunci kasus sering kali terjadi pada korban pertama. Kemudian Panzer mengajak Jane pada keluarga Molly. Ibunya bernama Terry Meyer, ayahnya bernama Tom Meyer. Pada momen ini, Jane lebih memilih mengamati Panzer yang berbicara di tengah kesedihan orang tua Molly. Jane lalu meminta untuk melihat kamar Molly. Tom pun mengantarkannya. Di sana Jane menemukan DVD yang diberitahu Tom itu adalah DVD latihan tari Molly. Video itu dilihatkan Molly menari balet mengikuti lagu What a Wonderful World karya Louis Armstrong. Melihat Tom yang cukup sedih melihat rekaman itu, Jane meninggalkan Tom dalam kenangan masa lalunya. Kemudian sampai di rumah Panzer, di mana Jane ingin melihat berkas-berkas kasus ini versi James Panzer. Sambil Panzer menyiapkan minuman, Jane melihat iPod milik Panzer yang memiliki list lagu What a Wonderful World.
lagu yang sama pada DVD Molly. Jen memutarnya dan terlihat Panzer sedikit terguncang saat kembali membawa minuman. Jen memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Panzer bahwa pelaku bukanlah seorang yang murni seperti yang diklaim Panzer di websitenya, melainkan pria yang sangat terpuruk yang hanya membunuh demi perhatian publik. Panzer dengan tegas membela si pembunuh sebagai pria cerdas yang mengalahkan polisi, pria yang harus ditakuti bukan dikasihani. Sayangnya, terlepas dari apakah Jen benar atau salah tentang Panzer, di saat yang sama Jen mendapatkan telepon kalau ditemukan korban baru. He's killed again. Jen pun pergi ke TKP. Korban dibunuh dengan cara yang sama dan kemungkinan tewas pada pagi ini. Pembunuhan yang terjadi selang 1 hari. Kali ini Jen meyakini pelaku sangat bergairah untuk mendapatkan perhatian. Ia lalu memberitahu kepada Luther dan Teresa kalau sudah tahu pelakunya, yaitu James Panzer. Tapi keyakinannya itu tidak ada bukti. Sedangkan Luther memberitahu FBI akan mengambil alih kasus ini secara paksa. Jen meminta waktu pada Luther kalau ia akan menangkap James sebelum pagi besok. Rencananya adalah merampas apa yang paling pelaku inginkan, yaitu perhatian publik. Di TKP ada Karen Cross. Jen mulai dari Karen dengan membocorkan kalau CBI akan mengumumkan kepada media besok pagi siapa pelaku berantai pada kasus ini. Lalu kembali ke Teresa untuk menjelaskan Panzer bukan hanya menjadi pelaku berantai, membuat website tentang dirinya sendiri untuk menebar ketakutan. Jadi mereka perlu menangkap pelaku palsu yang dianggap menjadikan dan tidak layak untuk memaksa reaksi Panzer. Teresa pun punya ide, yaitu menangkap Richard Haibach. Jen kemudian kembali menemui Panzer, memberitahunya kalau CBI sudah menangkap pelaku kasus ini, yaitu Richard, dan akan diumumkan kepada media besok pagi. Untuk menghilangkan kecurigaan, Jen pura-pura pergi ke kamar mandi. Di sana, Jen menemukan perlengkapan di balik kaca yang tersusun rapi. Dia kembali keluar, dan sebelum pamit, Jen mengatakan pada Panzer kalau mereka berdua sudah salah menilai pelaku. Pelaku bukanlah seorang yang murni atau pencari perhatian. He was just a sick, sexually deranged man that likes to take pictures of little girls. Setelah semuanya, Teresa dan Jen menunggu Panzer keluar dari rumah. Dan dia benar-benar keluar. Mereka mengikutinya sampai di sebuah gudang kosong. Namun saat mereka mencoba menangkap basah Panzer, ternyata dia sedang diliput oleh Karen Cross. What are you doing here? Karen mengatakan dia menerima telepon anonim yang memberitahu lokasi TKP sebenarnya dari pembunuh San Joaquin sebelum dipindahkan ke tempat acak. Jadi dia menghubungi Panzer ke tempat ini agar ia menjelaskannya di depan kamera sebagai ahli dalam kasus ini. Panzer mengklaim kalau dia tidak pernah ke tempat ini. Teresa pun menggiring Karen dan krunya untuk keluar dari tempat ini, meninggalkan Jen dan Panzer saja. Bagaimanapun, Jen mengatakan Panzer sudah menyiapkan semua ini karena tahu diikuti. Dia tidak punya bukti untuk menyatakan Panzer bersalah. Tapi ada satu bukti dan hanya kita penonton yang tahu. Saat Panzer berbicara dengan Jen di telepon di tengah penangkapan Richard di CBI, Panzer berdiri di mana di belakangnya terdapat lukisan seperti burung hantu di dinding. Dan di gudang ini, saat Jen berbicara dengan Panzer, lukisan burung hantu itu kembali ditunjukkan. Itu berarti saat Panzer mengangkat telepon, dia berada di gudang kosong ini. Klaim Panzer bahwa ia belum pernah ke gudang ini adalah kebohongan. Namun sayangnya, Jen sudah kehabisan waktu. Esoknya, FBI mengambil alih kasus. Di tengah frustasinya Jen karena tidak ada bukti, dia memegang kartu nama Karen dan memutuskan untuk pergi. Pindahlah ke acara TV Karen Cross di mana sedang berlangsung interview Karen dengan James Panzer mengenai pembunuhan San Joaquin. Saat jeda iklan, Panzer terkejut karena Jen menjadi tamu spesial di acara ini. Acara kembali dimulai dan Jen diberikan pendapatnya tentang kasus ini.
Pada intinya, Jen mengeluarkan statement yang secara tidak langsung mengarah pada Panzer. Pelaku yang terikat di kasus ini bersembunyi di depan mata dan tengah dimabuk kemenangan. Orang yang menyedihkan dan haus perhatian. Hanya masalah waktu sampai pelaku membuat kesalahan. Statement-statement itu berhasil memancing Panzer untuk bereaksi. Saat kembali jeda iklan, Panzer mengatakan pada Jen kalau Jen tidak bisa menjatuhkannya. You think I'm stupid? Yes. Acara dimulai kembali dan kali ini Panzer yang berbicara. Ia mulai membela pembunuh San Joaquin sebagai orang yang akan semakin berani dan percaya diri dan terlalu hebat untuk ditangkap, serta memprediksi akan lebih banyak pembunuhan. Patrick Jen menyadari bahwa Panzer harus dihentikan sekarang sebelum merenggut lebih banyak nyawa. Dia membuat pilihan dengan mengatakan pandangan Panzer tentang pembunuh San Joaquin hampir mirip dengan Red John. It's funny, Red John thought exactly the same thing. Panzer termakan umpan dan melakukan kesalahan yang sama seperti Jen di masa lalu dengan menghina Red John di depan media. Menyebut membunuh San Joaquin tidak mudah dibunuh seperti Red John karena yang Panzer tahu, Red John sudah dibunuh oleh Patrick Jen. Setelah acara selesai, Jen mengunjungi Panzer di ruang ganti dan memberi selamat kepadanya, mengatakan kalau tadi Panzer sangat hebat dan Jen lalu pergi. I was good. Beberapa jam kemudian, sekaligus scene penutup, Jen menyusul CBI dan Susan Darcy dari FBI di sebuah gang. TKP pembunuhan baru dan korbannya adalah James Panzer, sang pembunuh berantai San Joaquin. Dibunuh dengan wajah tersenyum khas Red John ada di sana. Patrick Jen, dia sudah memanfaatkan pembunuh berantai untuk membunuh pembunuh berantai lainnya.